Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sehobi, tentunya salam satu hobi. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan untuk tipe 1 ini ya, karena banyak dari teman-teman semua ada yang menanyakan, mungkin belum jelas ya. Untuk video-video sebelumnya saya udah pernah review juga untuk tipe ini. Cuma untuk di kolom komentar itu masih banyak yang menanyakan atau yang belum paham tentang strum ini. Untuk tipe PSS ini ada 3 varian kabel atau 3 varian kawat ya yang kita pakai. Untuk kawat pertama, untuk primer sendiri saya memakai 1,5 mili, itu sebanyak 4 ons. Kalau nggak salah 4 ons kita dapatkan 4 sub ya. Kita dapat 4 sub. Ini adalah primer dan akhir primer. Untuk sekundernya, untuk sekunder 1 atau sekunder pertamanya ini saya memakai 0,9 mili. Itu sama untuk jumlah timbangnya saya memakai 4 ons juga ya. Itu kurang lebih habis kita dapatkan 5 sub. 5 sub ini untuk kren yang ukuran 2x2 kali 10 terlilit. Buat teman-teman mungkin yang mau mencoba tipe ini, silakan dicatat kembali ya. Untuk primer 1,5 mili, untuk sekunder pertama 0,9, dan sekunder akhir atau sekunder 2-nya di sini saya memakai 0,7. Itu sebanyak 3 on. Kita di sini saya dapatkan 4 sub ya, 4 sub. Dan untuk kondensor saya memakai 11 biji. Ada 11 biji. Dan saya tambah dengan satu kapasitor ya. Ini bekas kipas angin. Untuk platina biasa baja widya. Untuk tipe ini sebenarnya paling mudah untuk kita gunakan ya. Sementara untuk volt dan ampernya pun cukup sepadan, cukup besar. Jadi ini sangat cocok buat ikan-ikan yang sulit ditaklukkan seperti ikan nila atau lele jumbo. Itu sangat pas kalau pakai tipe PSS ini. Oke, untuk karena di sini ada 6 kawat yang keluar, saya akan jelaskan untuk cara penyambungannya. Untuk cara penyambungannya seperti ini, teman-teman. Untuk awal primer ini kita gabungkan dengan akhir dari sekunder pertama atau yang sekunder yang ukuran 0,9. Itu kita gabung dengan yang akhir ya. Dengan akhir kita gabung seperti ini. Nah, untuk awal akhir dari primer kita gabung
dengan awal dari sekunder 2. Diperhatikan ya teman-teman biar nggak gagal paham. Untuk akhir dari primer kita gabung dengan sekunder kedua. Nah, untuk awal primer kita gabung dengan sekunder akhir dari sekunder pertama. Dan awal dari sekunder pertama itu nantinya yang akan lari ke stick atau ke saklar. Nah, untuk akhir dari sekunder kedua kita akan lari ke jaring. Jadi awal dari sekunder pertama dan akhir dari sekunder kedua yang kita gunakan untuk outputnya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya untuk yang penyambungannya. Di sini awal primer kita gabung dengan akhir dari sekunder pertama. Kita gabung ya. Di sini akan saya coba gabung. Dan untuk penggabungannya ini usahakan kita pakai, jika punya ya, kita gunakan solder ya, agar lebih kuat tentunya. Di sini untuk akhir dari primer kita gabung dengan awal dari sekunder kedua. Itu untuk akhir dari primer kita gabung dengan awal dari sekunder 2. Oke, setelah kita solder, kita akan coba gabung. Oke, ini sudah kita gabung ya. Ini adalah awal dari primer dan akhir dari sekunder. Untuk penyambungannya, awal dari primer ini yang kita gabung dan nantinya akan ke aki, langsung ke menuju aki.
nanti menuju ke aki untuk sekunder yang pertama ya. Dan untuk sekunder kedua dan akhir dari primer ini kita gabung dengan kabel atau plus dari kondensor. Oke, ini adalah yang ke aki, ke outma, dan ke aki. Sementara ini nanti yang akan ke untuk bodi dari kondensor ini kita gabung dengan platina gitar. Nanti akan ke saklar dan tembus di sini. Ini akan kita pasakar ya untuk setiknya. Kita akan coba dulu, kita akan tes dulu ya. Ini adalah yang ke jaring akhir dari primer atau sekunder 2-nya. Ini adalah ke setik. Dan ini ke aki, bisa ke plus atau ke min atau positif atau negatif, bebas ya, terserah, sesuai selera. Dan ini yang menuju ke langsung ke aki atau nantinya akan kita pasang saklar. Kita coba tes. Kita tes induksinya. Cukup lumayan ya. Dan untuk platina atau vol arus yang akan keluar sebenarnya kita tentukan dari setelan platina ini ya. Setelan platina ini, kenapa saya bilang begitu ya, karena ini sangat berpengaruh di kekuatan setrum kita ya. Di sini saya memakai jarak antar kren. Jadi jarak antar kren dengan platina atau tangkai platina itu sekitar hanya 1,5 mili. Itu untuk teman-teman biasanya jarang memakai ukuran segitu ya, minimal 2 mili atau bahkan bisa lebih. Tapi jika untuk pemakaian di bawah 2 mili aja sudah voltnya udah cukup besar, tentunya untuk
kita jauhkan jarak antar kren dan ini akan lebih dahsyat lagi, lebih gede lagi arusnya. Tapi karena di sini saya udah setel sekian mepet atau sekian mili, itu udah bagus, sudah cukup ya, sudah cukup lah. Karena di sini saya juga sediakan untuk setelannya, jadi kita bisa tentukan untuk kita gunakan di TKP yang seperti apa. Jadi kita bisa tentukan di situ. Jika untuk TKP-nya agak lumayan dalam, kita bisa jauhkan tangkai platina ini dengan besi kren atau inti besinya. Kita jauhkan sedikit, kita bisa geser 1 atau 2 mili agar kita dapatkan volt yang besar. Tapi tentunya itu juga akan memakan suplai atau arus yang dari aki ini akan juga semakin besar ya. Tentunya akan semakin boros atau boleh dibilang sangat memakan energi untuk jauh. Jika kita setel jauh dari tangkai platina getar ini dengan krennya, itu akan semakin boros ya. Biarpun voltnya juga semakin besar atau dayanya semakin tinggi, tapi untuk aki pun akan semakin terkuras, akan cepat terkuras. Yang tadinya bisa bertahan 2-3 jam, mungkin itu hanya 2 jam aja sudah empot-empotan ya, untuk kita pakai volt yang besar. Atau jadi kita gunakan aja yang standar, awet di aki atau di suplainya kita bisa aman, bisa pakai ya, lebih lama tentunya, tapi hasil juga sudah cukup. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya rasa sudah cukup. Perlu diingat lagi, untuk tipe ini cukup lumayan besar ya dayanya. Jadi buat teman-teman saya ingatkan untuk lebih hati-hati saat kita mencari ya. Usahakan kita bawa teman 1 atau lebih lah. Ya minimal ada 1 teman yang bisa ikut gitu. Jadi jika terjadi sesuatu, tentunya bisa ada penolongnya, ada teman yang bisa menolong, karena kita nggak tahu ya. Oke, semoga bermanfaat tentunya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.